terima kasih udah menceritakan satu kisah yang ya cukup kita tunggu-tunggu Mas. Karena memang ya ini salah satu kondisi yang paling banyak dialami petani kan, khususnya di daerah Dieng itu Mas, busuk batang Mas. Iya. Apalagi kenanya di usia muda, itu udah banyak yang mending nggak usah DOP nih. Nah, kalau nggak diteruskan udah kerugian banyak kan gitu. Ya betul. Halo sahabat Panen Raya, kembali lagi di Panen Raya TV, media informasi pertanian untuk panen lebih maksimal. Nah, hari ini kita sedang berada di daerah Dieng, sahabat Panen Raya, bersama petani andalan kita, Pak Wid. Beliau adalah salah satu petani yang cukup ngemat dengan tanduran atau dengan tanaman. Dia cukup perhatian dan tahu kapan dan bagaimana harus memperlakukan obat dan tanamannya. Jadi mari kita banyak bertanya kepada Pak Wid terkait dengan ini, karena memang ilmu beliau cukup banyak. Nah, apalagi ini sahabat Panen Raya, beliau ini sedang melakukan sebuah eksperimen percobaan dua jenis obat. Yang satu pakai obat dari tempat lain, dan yang sebelah sini kita pakai obat kita sendiri. Jadi nanti bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Mungkin kita akan banyak tanya-tanya dulu terkait dengan pertanian sama Pak Wid. Ya Pak Wid? Ya. Ya, selamat siang sahabat tani. Perkenalan, nama saya Pak Wid dari Desa Dieng, dari Desa Karangtengah. Saya fokus pada tanaman kentang, khususnya Grand L dari 2008. Wah, dari 2008 Mas? Ya. Wah, sudah sangat senior ya. Sudah hampir 20 tahun lebih Mas. Ya. Sudah hampir 20 tahunan lah mau bertani tanaman kentang dari dulu. Ya, Mas? dari dulu. Nah, tapi dulu kan bibitnya masih Grand biasa itu. Oh ya, masih bibit-bibit yang dulu ya Mas. Ya. Nah, Mas Pak Wid, untuk di lapangan sendiri saat ini kendalanya apa sih Mas? Kalau saya pribadi itu kendalanya ya cuaca lah. Cuaca ekstrim. Kalau di dataran Dieng sini kan kendala itu busuk daun, ya, busuk batang, kadang layu ya Mas? Ya, kadang layu. Nah Pak Wid, ini kan bisa dilihat ya Mas, itu tanamannya kan sangat super ya Mas, daunnya tebal, daunnya lebar, pertumbuhannya maksimal. Itu ada rahasianya nggak sih Mas? Nggak ada ya Mas, dulu kan boro-boro ya Mas, tanaman seperti ini kan masih pakai produk lama, belum tahu. Nah, semenjak kenal sama Mas Dayat, alhamdulillah tanaman menjadi sehat karena tahu dosis atau perkembangan zaman. Gitu Mas. Ya. Oh, berarti setelah kenal dengan teman-teman formulator, ya, tahu bahan aktif, jadi mulai belajar ya Mas. Iya. Dan hasilnya alhamdulillah bisa seperti ini. Wah, itu sangat super sahabat Panen Raya. Jadi salah satu kunci dalam pertanian ya terus berkembang ya Mas. Iya. Karena ilmu sekarang dipakai di musim depan pun kadang nggak bisa dipakai ya Mas. Jadi memang benar-benar harus terus belajar ya, dan usaha. Nah Mas Wid, ini saya tadi lihat di sebelah sana sama sebelah sini satu lahan yang sama kok hasilnya beda.
Itu bisa diceritakan ke sahabat Paneraya Mas Wid? Iya, kan di sebelah kiri saya itu produk lain. Oh. Nah, saya uji coba sama yang produk di sini, yang produknya Mas Dayat itu. Oh gitu. Ya perbandingan gitulah. Okay. Wah, nggak ada apa-apanya. Kalau dari Mas Dayat itu memberi solusi itu nggak kaleng-kaleng ya. Wah, berarti memang tepat sasaran. Tepat sasaran. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi saya juga kok lihat ke arah kiri tadi kok hasilnya agak jauh beda ya Mas. Daunnya tipis, terus nggak terlalu lebar, pertumbuhannya juga kurang maksimal ya Mas. Iya. Beda dengan yang tadi. Berarti salah satu tonggak utamanya tadi ya Mas, belajar dari formulator. Iya. Kalau Mas Pawit tadi sama Mas Dayat ya. Oh iya. Nah, itu memang salah satu formulator teman saya yang cukup ngemat sama tanaman. Iya. Nah, Pak Wid, kemarin kan kita juga sudah wawancara sama Mas Dayat, Pak Wid, terkait dengan obat. Mungkin obatnya hampir sama ya, terkait dengan pengobatannya. Tapi tetap nanti saya ingin tahu langsung dari Pak Wid terkait dengan obat-obatan yang Pak Wid pakai, biar sahabat Paneraya juga lebih tahu lah terkait dengan itu. Nah, ini untuk sahabat Paneraya yang ada di Dieng dan sekitarnya, Dieng, Batur, Wanayasa dan sekitarnya, kalau memang ada kesulitan bisa langsung hubungi kami, saya sampaikan nanti langsung ke Mas Dayatnya. Iya, gitu Pak. Karena mungkin dari Pak Wid sendiri sudah puas lah ya dengan servis dari Mas Dayat ya. Iya, alhamdulillah sudah puas. Berarti memang bisa diterapkan di ilmunya Mas Dayat, itu bisa diterapkan di pertanian saat ini. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Wid apa aja yang telah digunakan sama Pak Wid untuk mendapatkan tanaman yang bagus seperti ini Pak Wid. Oh iya. Produknya atau? Ya. Oh. Ya, kalau produk dari Mas Dayat itu saya pribadi memakai Jenggo, ya, Red Seal, ya, terus pakai Malika. Ya. Kalau pelekatnya saya memakai Glamor. Ya. Ya, kalau masalah kutu kebul sama trip itu kan biasanya ada di bawah daun. Saya pakai Sarador. Oh gitu. Sama Power Force. Ya. Ya. Jadi saya ulangi lagi ya Pak Wid. Ya. Tadi Pak Wid menggunakan yang pertama Jenggo, ya, berbahan aktif klorotalonil. Ya. Terus Red Seal berbahan aktif metalaxyl. Ya. Terus juga Power Force berbahan aktif asam fosfit, itu untuk pencegahan dari busuk daun sama busuk batang ya Mas. Iya. Betul sekali. Bisa terlihat sih Mas soalnya di sini. Kayak saya nggak lihat ada yang terserang busuk batang. Ya, alhamdulillah. Layu pun nggak ada kayaknya saya lihat Mas di sini. Nah, itu memang berarti termasuk istimewa ya Mas obatan itu. Alhamdulillah. Dan 3 obat itu udah cukup Mas untuk penanganan di sini. Ya, kalau di sini tergantung tanamannya Mas. Kebutuhan tanaman itu seperti apa kan gitu. Kalau udah sehat kayak gini ya nggak usah pakai yang mahal-mahal ya. Iya, nggak usah mahal-mahal. Siap Pak Wid. Ya. Berarti yang pertama itu harus tetap kembali lagi ke awal. Yang pertama harus ngemat dengan tanaman ya Mas. Sama tanaman. Ya. Nah Pak Wid, ini saya mau tanya lagi terkait dengan penggunaan dari tadi 3 produk, Jenggo, Red Seal, dan Power Force. Itu penggunaannya di umur berapa, caranya seperti apa? Oh, kalau saya memakai Jenggo itu dari awal. Ya, dari awal.
Kalau red seal itu tergantung ada yang busuk atau tidak. Nah gitu. Nah kalau nggak ada yang busuk nggak usah pakai ya. Kan gitu. Untuk Powerfoss sendiri? Kalau Powerfoss itu setiap berangkat nyemprot itu harus pakai. Oh gitu. Harus, itu wajib. Wajib. Iya, wajib. Nah kalau Malika itu saya memakai kalau udah di atas 40 hari. Oh gitu. Ya, baru pakai kalsium. Betul. Ya, ya. Jadi secara umum yang dipakai terus-menerus itu Jenggo sama ya, Powerfoss. Terus kalau sudah ada gejala ditambah sama red seal. Nah, itu sahabat Paneraya. Jadi pengobatan itu jangan semua obat dipakai satu. Harus lihat kondisi tanaman. Ya. Jadi bisa mengurangi biaya ya Mas. Betul. Utamanya itu ya untuk petani. Karena bagaimanapun untuk biaya pengobatan kan sangat tinggi. Apalagi kalau kita menggunakan obatnya serampangan. Bisa rugi. Apalagi kalau harga panennya pun nggak sesuai kan. Tidak sesuai. Itu aduh, kerugiannya fatal ya Mas. Iya. Nah itu ilmu yang cukup bagus sahabat Paneraya. Jadi pengobatan jangan asal brak-bruk tapi harus diteliti dulu kebutuhan tanamannya. Gini Mas, kemarin tuh nggak seperti ini kentangnya. Oh gitu. Iya. Wah padahal ini bagus banget Pak. Gimana dulu Pak? Sebelum pertama tumbuh itu ada busuk daun tuh. Oh ya, busuk daun. Wah, saya langsung kepikiran, gimana caranya mengobati atau gimana ya. Kemudian saya konsultasi sama Mas Dayat dan teman-teman. Alhamdulillah menemukan solusi, yaitu tadi Mas, red seal sama Powerfoss itu saya taruh satu botol itu tak campur-campur campur-campur. Nah, kemudian saya obatkan. Alhamdulillah saya nggak nyangka kalau bisa kembali lagi ya seperti ini. Luar biasa ya. Berarti tadi ya Mas, untuk campuran red seal dan Powerfoss itu benar-benar bisa untuk mengatasi busuk batang ya Mas? Bisa. Busuk pangkal pucuk ya, itu pucuk atau batang itu. Alhamdulillah. Berarti ini adalah salah satu gambaran yang luar biasa sahabat Paneraya. Bisa kita lihat tanamannya sebenarnya umur 65 ini ya Mas? Iya ya. Ini umur 65 bisa seperti ini, padahal di awal musim tanam itu sempat terserang busuk daun ya Mas. Iya. Dan itu harusnya kalau serangannya dari awal, kalau tidak tertangani dengan baik ya bakal gagal. Banyak gagalnya ya Mas. Tapi ini alhamdulillah bisa menjadi referensi untuk sahabat Paneraya. Iya. Nah ini terima kasih sudah menceritakan satu kisah yang ya cukup kita tunggu-tunggu Mas. Karena memang ya ini salah satu kondisi yang paling banyak dialami petani kan, khususnya di daerah Dieng itu Mas, busuk batang Mas. Iya. Apalagi kenanya di usia muda. Itu udah banyak yang mending nggak usah diopeni. Nah kalau nggak diteruskan udah kerugian banyak kan gitu ya. Betul. Jadi itu sahabat Paneraya, salah satu testimoni bahwa dengan penggunaan red seal dan Powerfoss dicampur, dimix ya Mas. Nah jadi untuk Powerfoss dan red seal-nya itu per liter Powerfoss itu digunakan untuk berapa Mas? Kalau saya itu red seal satu bungkus itu sama Powerfoss itu 1 liter, lalu dikocok aja. Ya. Alhamdulillah nggak ngecewakan. Ya. Nah untuk penggunaan 1 drumnya Mas berapa? Kalau saya memakai, kalau 1 drum itu dua tutup itu. Oh 2 tutup ya, udah berani? Udah. Wah luar biasa. Nah itu udah mampu ya? Iya. Berarti itu bisa untuk satu oplosan itu bisa untuk 10 drum ya Mas? Iya. Bisa jadi 7 sampai 10 drum. 10 drum.
Wah. Kalau nggak ada busuk daun atau gimana ya, paling ya dikasih satu aja, satu tutup aja itu loh udah sudah ngatasi ya, ngatasi. Siap, betul. Nah, itu sahabat Panen salah satu ilmu langsung dari Pak Wit ini, petani andalan kami di daerah Dieng. Nah, kembali lagi ke tadi Mas, untuk insek ya, terkait dengan insek, penggunaan dari Sarador atau Imidacloprid itu dimulai dari umur berapa Mas? Oh, kalau Sarador, saya memakai Sarador itu, lihat kalau di bawah daun ya, daun itu ada kutu-kutunan itu, trip atau ya kutu kebul, itu berarti sudah mulai pakai. Tapi itu bisa dipakai dari awal ya Mas? Ya bisa, ya betul. Jadi mantap. Kalau Sarador mantap. Siap. Jadi sedikit gambaran sahabat Panen Raya untuk bahan aktif Imidacloprid, khususnya untuk Sarador itu sendiri, dia itu tidak mudah menyebabkan keracunan pada tanaman atau toksin. Jadi dia tidak mudah terjadi tanaman daunnya itu kering terbakar sahabat Panen Raya. Jadi dipakai di umur muda pun dia sebenarnya sudah bisa. Dan itu saya rekomendasikan karena apa? Karena kalau kita telat untuk menyemprot insek, nanti malah kerdil ya Mas. Iya, betul. Sudah pernah Mas mengalami tanaman kerdil? Ya udah. Nah, itu belum kenal sama namanya Sarador itu, malah sering kerdil. Nah, semenjak ada Sarador saya pakai, alhamdulillah ya, solusi petani. Berarti teori saya benar ya Mas, kalau kita kok telat melakukan penyemprotan itu bisa menyebabkan kekerdilan atau gagal panen gitu. Ya betul sahabat Panen Raya, karena trip kutu kebul kan dia nyerang zat hijau daun. Kalau zat hijau daunnya kurang, nanti hasil buahnya juga berkurang ya Mas. Iya. Itu salah satu alternatif yang bisa kita pakai untuk pengobatan dan pencegahan dari keriting daun pada tanaman kentang sahabat Panen Raya. Jadi itu sahabat Panen Raya, terima kasih ya.